Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ayu Raflikasari, mahasiswi program studi alih kredit Profesi Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini nanti saya akan melakukan uji stase tentang penata laksanaan dan pendidikan kesehatan tentang oral trust dan diapers trust. Oh iya, selamat siang. Kenapa, Dek? Ini Bu, di ada sini ya Bu, kok merah-merah ya? Oh, merah-merah ya. Oke, coba saya lihat dulu kayak apa. Oh iya, ini namanya dilepas, Bu. Mulutnya gimana? Oh, kayak sisa-sisa seperti itu ya? Oh iya, itu namanya oral trust ya, Bu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bu. Nama saya Bidan Fauzia, bidan yang bertugas pada pagi hari ini, Bu. Coba saya mau tanya adiknya dulu, dengan adik siapa? Oh, adik A ya. Umurnya berapa, Bu? 14 bulan. Oh iya, 14 bulan. Baiklah, coba saya suhu dulu. Oh iya, suhunya normal ya, Bu, 36, terus nadinya 110 dan nafasnya 30 menit. 30 kali per menit. Oke. Oke, Bu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang itu namanya diapers ya, Bu ya, atau yang disebut dengan ruang popok. Ibu sudah tahu kan kalau misal itu namanya ruang popok. Udah pasti lagi ya, Bu ya. Baiklah, izin cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Diapers atau ruang popok itu peradangan pada kulit yang terjadi area popok. Hampir semua bayi mengalami masalah seperti ini, Bu. Jadi ibu nggak perlu khawatir, tenang aja. Yang penting ibu tetap menjaga kebersihan ya, Bu ya. Kemudian ruang popok ini biasa dialami pada anak usia 4-15 bulan, Bu. Terus penyebabnya apa aja? Penyebabnya kebersihan yang tidak terjaga. Jadi area popoknya itu lembab gitu, Bu. Terus akhirnya sering buang air kecil. Kalau tidak, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Terus tanda-tanda diapers seperti apa? Tanda-tanda diapers itu ada warnanya kemerahan, Bu. Jadi warnanya merah sama kayak ini. Ini tadi kan warnanya merah ya, Bu ya. Apalagi di area popok itu biasanya terjadi di pantat, arah genitalia, kalau nggak di selangkangan. Itu ya, Bu ya. Terus ibu sudah tahu belum penata laksanaan seperti apa? Penata laksanaannya agar tidak terjadi ruang popok ini sudah tahu belum? Oke, saya jelaskan ya, Bu ya. Yang pertama, ibu gantilah popok sesering mungkin. Jadi sering pakai pampers atau popok terus, Bu? Maksudnya pakai celana atau sering pakai pampers, Bu? Oh, pakai pampers. Kalau pakai pampers minimal 4 jam sekali ya, Bu ya. Kemudian hindarkan penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Jadi nggak perlu pakai tisu basah ya, Bu ya. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggali popok. Cukup keringkan dengan menepuk kulit bayi, jangan sampai digosok-gosok karena itu bisa menyebabkan kerusakan kulit pada bayi. Terus hindari dari popok yang terlalu kencang, Bu. Dan tidak disarankan untuk menggunakan baby oil atau krim untuk mengurangi ruang popok. Itu ya, Bu ya. Jadi nggak perlu ibunya itu pakai baby oil atau pakai krim, itu nggak usah ya, Bu ya. Kemudian untuk pencegahannya itu bisa memilih popok dari bahan kain yang cepat meresap keringat. Kemudian sesering mungkin mengganti popok bila basah dan menjaga kebersihan sekitar popok. Itu, Bu. Ibu sudah paham apa yang telah saya sampaikan tadi? Kalau ibu sudah paham, saya terima kasih ya, Bu ya. Saya pesan sama ibu agar sesering mungkin mengganti popok agar tidak terjadi ruang popok. Terus untuk oralnya, untuk mulutnya putih-putih itu biasa terjadi karena sisa ASI atau sisa susu ya, Bu ya. Terus ini namanya
oral trust Bu. Oral trust itu kan dia disertai dihiasi selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta rantai mulut. Nah, gejalanya apa? Oral trust itu tampak warna bercak putih pada mulut seperti bekas susu yang belum dihilangkan. Kemudian bayi kadang-kadang menolak dikasih susu atau menyusui, kayak gitu. Sering nggak adiknya? Oh ya, iya makanya mungkin ngerasa sakit ya Bu ya, karena kan banyak sisa-sisa bekas susu tadi. Terus mukosa mulut mengelupas, jadi mengelupas sendiri, mukosanya itu mengelupas sendiri Bu. Dapat lesi mutih atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian didarah. Bila terjadi kronis, maka terjadilah granulomatosa atau lesi benjolan benjol kecil yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun yang akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Anak tidak mau makan atau makanan dimuntahkan, tidak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus ya Bu. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, serta psikis dia akan mudah rewel. Itu ya Bu, itu gejala-gejala oral trustnya. Terus gimana Bu cara mengatasi oral trustnya? Yaitu ibu bisa mencuci dot sampai bersih dengan air yang bersih dan pakai sabun ya Bu ya. Habis itu ibu bisa merebus sampai mendidih botol susunya itu tadi Bu. Terus habis itu empang yang sudah, jangan sering menggunakan kempang atau dot Bu, karena itu bisa mempengaruhi bentuk rahangnya anak, bentuk rahangnya bayi ya Bu ya. Jika menetek atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral trust sebelum menyusui sebaiknya puting dibersihkan dulu Bu. Dan ibu juga harus menjaga kebersihan dirinya ibu, gitu ya. Adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral trust. Jika kebetulan ada bakteri dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilah sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Itu ya Bu ya. Jadi gunakan air untuk 1-2 tetes untuk membersihkan sisa susu tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan cara merawatnya, yaitu dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan dulu, habis itu bersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Mengolesi mulut dengan galian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Membuang kain sehabis dipakai. Begitu Bu, ada yang Ibu tanyakan nggak dari penjelasan saya ini tadi? Tidak. Oh ya, sudah paham ya Bu ya? Ini namanya diapers dan oral trust. Yang penting Ibu tetap menjaga kebersihan ya. Kebersihan untuk pampersnya sering diganti kalau udah penuh. Terus baik popoknya kalau misal pipi segera diganti. Terus ketika menghindari oral trust itu Ibu bisa menghindari dot ya Bu ya. Terus juga menjaga kebersihan puting itu ya, yang tetap bersih gitu ya Bu. Itu aja Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih, saya juga terima kasih ya Bu. Sehat selalu ya Bu.